Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan dialog dengan politisi PDI Perjuangan Mas Guntur Romli, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat satu tayangan berikut ini. Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa, saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang bertuju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Sebentar lagi atau gimana? Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak? Di Bandung, benar nggak tuh Pak? Benar nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Ya, pernyataan yang sangat diplomatis ya, silaturahmi kurang lebih sama dengan Mas Guntur Anda. Tapi ini membuat kita tidak berpikir kalau ini adalah satu ajakan untuk bersama-sama kita menggemukkan dukungan di satu koalisi Kim plus plus ini bisa jadi. Iya, prinsipnya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu tidak pernah menjadi persoalan, ya kan? Pada tahun 2009 kan juga pernah menjadi pasangan, ya kan? Mega Pro waktu itu. Kemudian juga PDI Perjuangan juga merasa tidak ada persoalan dengan Gerindra. Jadi secara prinsip hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu baik. Nah, saya sampaikan tadi kenapa selama ini tidak pernah bertemu. Saya sampaikan bahwa itu adalah cara Ibu Megawati menghormati pemilihnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan agar tidak ada kesan setelah Pilpres tiba-tiba ada elit cuma hahaha itu kan, hanya untuk tawar-menawar kekuasaan. Nah, Ibu Mega bukan seperti itu tipikalnya. Nah, kemudian kalau tadi disampaikan Pak Ahmad Muzani terkait pertemuan apakah sebelum pelantikan, ya saya sendiri belum dapatkan update ya. Tapi kami disampaikan juga bahwa pertemuan itu akan terjadi, ya insya Allah akan terjadi. Cuma terkait jadwalnya memang belum. Kami belum mendapatkan informasi ya. Mungkin kalau Sekjen PDI Perjuangan mungkin lebih update ya kan. Tapi sampai saat ini belum ada informasi terkait jadwal pertemuan. Kira-kira jadwal pertemuan akan sebelum atau sesudah Undang-Undang Revisi Kementerian Negara ini diketok? Malah lebih cepat ya. Kalau Pak Ahmad Muzani tadi kan malah sebelum pelantikan. Kayaknya kalau pengesahan itu belum kayaknya deh itu. Belum sampai ke sana ya? Belum, tapi intinya belum ada update lah untuk jadwal kapan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu. Menurut Anda Mas Guntur, apa sih plus minusnya PDI Perjuangan ini masuk dalam kabinet? Kalau kami melihat dari tadi, kalau kita bicara soal merujuk kembali kepada hasil dari Rakernas kelima, bahwa memang di situ dari suasana kebatinan dari pemimpin, kemudian juga dari katakanlah kader PDI Perjuangan kan memang lebih ingin berperan sebagai mengawasi demokrasi dari luar sebagai checks pemerintahan, and balances ya, di luar pemerintahan itu kan. Dan itu juga disampaikan juga oleh Mas Ganjar juga. Ya cuma segala keputusan yang ada di PDI Perjuangan dan itu juga ada dalam ADART kami, bahwa hal itu mau berada atau di dalam kelurahan itu biasanya hak prerogatif dari ketua umum dan atau juga diputuskan dalam kongres gitulah. Jadi makanya saya sampaikan tadi, meskipun ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, itu tidak berarti bahwa PDI Perjuangan mau masuk dalam pemerintahan, tidak. Bisa jadi itu adalah pertemuan silaturahim biasa antara dua tokoh yang tidak pernah ada masalah sebenarnya kan. Cuma karena momennya ini adalah pemerintahan yang baru, kita juga harus memberikan kesempatan. Karena kalau elitnya ribut, ya suasana ekonominya memburuk, politiknya tidak stabil, itu kan yang menjadi korban kan masyarakat secara luas. Maka kami tidak mau hal itu terjadi. Kalau ditawari masuk dalam kabinet PDI Perjuangan mau dong? Belum ada tawaran itu, jadi tidak. Tadi kata Waketum Gerindra Rahayu Saraswati pintu terbuka jika ingin bergabung. Ya, itu kan normatif. Dalam arti ya siapapun Pak Prabowo kan ingin merangkul semua pihak, partai politik semua ingin dirangkul. Tapi dalam arti bahwa itu ada tawaran kabinet kepada PDI Perjuangan, itu tidak ada. Jadi
stand dari PDI Perjuangan adalah menjadi oposisi itu penting untuk check and balances ya? Iya, di Ataupun luar pemerintahan itu adalah hal penting untuk agar ya demokrasi tidak menjadi sistem yang otoriter ya. Semua kekuasaan berpusat kepada satu oligarki yang sering kita sebut saat ini, tapi ya harus ada yang mengawasi itu. Meskipun sendirian, tunggal, tanpa ada PKS dan lain-lainnya, koalisi perubahan itu sudah ke sana semua loh Mas. Tidak ada masalah. Tetap percaya diri aja. Kita banteng. Banteng ya. Oke. Bagaimana Anda mencermati Prabowo yang presiden terpilih sudah berkali-kali menyatakan bahwa tidak ingin ada oposisi? Menurut kami Pak Prabowo mungkin agak lupa bahwa pada tahun 2014-2019 Pak Prabowo kan berperan sebagai oposisi di luar pemerintahan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau sejarahnya sebenarnya oposisi atau di luar pemerintahan itu hal yang tidak perlu ditakuti lah ya. Karena kan kami juga kan kalaupun di luar pemerintahan akan melakukan standar-standar yang jelas, yang baik, bukan asal berbeda. Sepertinya Pak Prabowo bukannya lupa, tapi sekarang cenderung alergi untuk ada oposisi. Ya, jangan sampai lupa, kita ingatkan lagi bahwa dalam sistem demokrasi itu ada yang ada di dalam, ada yang di luar kan. Ada yang mengawasi, kita ibaratkan kayak orang membangun sebuah bangunan ini kan jangan semuanya jadi tukang kan. Harus ada yang jadi mandor, ada yang harus jadi pengawas itu kan. Jangan semua jadi tukang, akhirnya ya nggak ada yang mengawasi. Dan itu akan berdampak kepada pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya. Kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengkritik, bagaimana dia mendapatkan masukan-masukan yang baik. Kan orang kan dia berhati-hati bekerja, selalu waspada, karena ini kan selalu ada yang mengawasi. Iya. Atau karena terlalu dekat dan terlalu lama bersama-sama dengan Jokowi, jadi tertular gitu. Inginnya meniru gaya politik Jokowi, merangkul semua lawan politik. Bahaya, kalau sampai Pak Prabowo itu mengikuti Pak Jokowi, apalagi dalam setahun belakangan ini, itu sangat berbahaya. Bagaimana ambisi Pak Jokowi itu sampai, ya kita lihatlah bisa mengubah aturan-aturan undang-undang melalui MK, kemudian ada di DMA, itu kan semuanya merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk juga memecah belah partai. Ya. Informasi sangat beredar di masyarakat. Nah itu jangan sampai ya, itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Harus tetap menjadi presiden yang taat kepada konstitusi, yang taat kepada undang-undang. Menurut Anda, Mas Guntur, sebagai politisi, melihat pertemuan Megawati dengan Prabowo yang nantinya akan terjadi, apakah ini bisa dipersepsikan sebagai political warning untuk Jokowi agar jangan terlalu banyak ngatur, jangan terlalu banyak intervensi, apalagi ada isu jika nantinya Jokowi ataupun Gibran akan mengambil alih kekuasaan di Golkar? Intinya, Ibu Mega itu kan ingin memberikan dukungan kepada Pak Prabowo yang akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan dia harus berdaulat, harus independen, tidak boleh intervensi oleh apapun. Ini kan sebagai bagian penghormatan kita kepada aspirasi masyarakat. Tapi kalau ada yang sakit gigi, ada yang sakit kepala. Itu yang bikin pusing ya. Oke, semoga ini murni hanya komunikasi politik ya untuk membangun bangsa, baik itu dari dalam maupun luar pemerintahan. Asal jangan jadi kompromi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Terima kasih Mas Guntur. Sama-sama.